antara kalian pernah gak sih mendengar jurusan teknik telekomunikasi? Atau kalian pernah terpikir bagaimana proses penomoran dan switching telepon terjadi? Berikut adalah video yang akan menjawab rasa ingin tahu kalian tentang jurusan teknik telekomunikasi dan proses penomoran dan switching pada telepon. Komunikasi adalah proses menyampaikan ide, pesan, informasi dari pihak yang menyampaikan informasi atau sumber kepada pihak yang menerima informasi yang disebut penerima. Tujuan komunikasi adalah mentransfer ide atau pesan. Salah satu caranya adalah menggunakan suara dan menggunakan visual serta tulisan. Beberapa komponen dalam berkomunikasi adalah yang pertama, sumber, yang kedua penerima, yang ketiga informasi, yang keempat tata cara penyampaian, yang kelima media informasi. Berdasarkan jarak sumber ke penerima komunikasi diberikan menjadi dua, yaitu komunikasi jarak dekat dan komunikasi jarak jauh ataupun telekomunikasi. Dalam makna sempit, telekomunikasi didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia dengan jarak yang sudah tidak dapat dijangkau secara langsung oleh indera manusia. Sedangkan telekomunikasi dalam makna luas ialah komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang jauh dengan menggunakan peralatan bantu seperti drone, robot, sensor, dan lain-lain. Definisi teknik telekomunikasi sendiri ialah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari sumber ke penerima menggunakan prinsip hukum elektromagnetika. Dengan kata lain, teknik telekomunikasi adalah program studi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa teknologi telekomunikasi meliputi protokol, layanan, dan taktik transmisi agar proses penyebaran informasi menjadi lebih efisien. Pada tahun 1985 sampai tahun 1993, perkembangan awal pembangunan telekomunikasi terus digencarkan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan permintaan sambungan telepon yang semakin tinggi. Salah satunya dengan upaya pemenuhan sarana telekomunikasi melalui layanan telepon umum. Telepon umum berkembang dan muncul dalam beberapa variasi teknologi, mulai dari telepon umum koin, kartu, dan warung telekomunikasi atau yang biasa disebut dengan wartel. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University didirikan pada tanggal 28 September 1990 oleh Insinyur Cacu Sudaryanto yang ketika itu menjabat sebagai Direktur Sekolah Tinggi Teknologi Telkom atau yang biasa disebut dengan S1 Telkom. Jurusan ini didirikan untuk mengantisipasi perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi di mana harus diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada awal pendiriannya, jurusan ini hanya memiliki 20 mahasiswa. Namun seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, jumlah mahasiswa jurusan ini terus meningkat. Pada tahun 2023, jumlah mahasiswa jurusan ini telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Kurikulum jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University disusun untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang telekomunikasi. Kurikulum ini mencakup mata kuliah dasar, mata kuliah kejuruan, dan mata kuliah pilihan. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University memiliki beberapa keunggulan, yaitu 1. Jurusan ini memiliki tenaga pengajar yang kompeten dan berpengalaman di bidang telekomunikasi. 2. Jurusan ini memiliki fasilitas yang lengkap dan modern untuk mendukung proses pembelajaran. 3. Jurusan ini memiliki kerjasama dengan berbagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia dan di luar negeri. Lulusan jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University dapat bekerja di berbagai bidang, yaitu yang pertama perusahaan telekomunikasi, yang kedua perusahaan teknologi informasi, yang ketiga perusahaan manufaktur, yang keempat lembaga pemerintah, yang kelima lembaga pendidikan. Jurusan S1 Teknik Telekomunikasi di Telkom University merupakan salah satu jurusan teknik yang paling diminati di Indonesia. Jurusan ini menawarkan prospek kerja yang luas dan menjanjikan. Pada prodi S1 Teknik Telekomunikasi, mahasiswa mempelajari salah satunya adalah penomoran dan switching jaringan telepon yang akan dibahas berikut. Penomoran dan jaringan switching telepon. Untuk mengatasi permasalahan koneksi pada sambungan telepon, maka solusi yang mudah adalah dengan menggunakan sentral telepon. Sentral telepon berfungsi membantu proses switching atau penyambungan. Karena sentral berfungsi sebagai switching, maka ia harus menangani dari mana panggilan berasal dan kemana tujuan sambungan. Pada sentral telepon,
Sumber panggilan disebut call origin. Lalu tujuan panggilan disebut call destination. Lalu terdapat pengalamatan atau addressing, agar tidak terjadi salah sambung. Pengalamatan termudah untuk telepon adalah dengan angka, seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Contoh, jika terdapat 100 pelanggan, maka setiap telepon kita bisa beri nomor identitas 100, 101, 102, hingga 199. Panjang nomor disesuaikan dengan jumlah telepon yang akan dihubungkan. Dengan pengalamatan atau numbering ini, maka sentral dapat dengan cepat menyambungkan percakapan. Proses dari telepon panggilan menghubungi sentral, sentral menghubungi nomor tujuan sampai terjadi sambungan disebut call setup. Proses saat tujuan atau sumber memberi tanda hubungan selesai untuk pemutusan hubungan disebut call termination. Pada saat terjadi percakapan antara 101 dan 103, maka baik 101 maupun 103 tidak dapat dihubungi oleh nomor lainnya. Jika nomor lain mencoba menghubungi, maka sentral memberi tanda sibuk. Pada saat itu jalur 101 sentral dan 103 sentral sedang ada pendudukan. Karena ada beberapa sentral, maka sentral juga perlu diberi nomor ekivalen dengan nomor wilayah, misal 50 dan 51. Nomor telepon sekarang menjadi lebih panjang, yaitu nomor sentral kemudian nomor urut. Contohnya adalah 50 10 7. Pada contoh ini nomor 50 10 7 mengandung arti bahwa nomor telepon tersebut berada pada wilayah 50. Jika hanya membangun dua saluran, maka jika dua pengguna di sentral 50 terhubung dengan dua pengguna di sentral 51, maka tidak ada lagi koneksi dari sentral 50 ke sentral 51 yang bisa dilakukan. Jika makin banyak wilayah yang membutuhkan layanan, makin banyak sentral yang harus dibangun. Perlu ada sentral khusus yang melakukan switching antara sentral. Sentral yang terhubung langsung ke pelanggan disebut sentral lokal atau local exchange. Sentral yang berfungsi sebagai switching sentral lokal disebut centratol atau toll exchange atau tandem exchange. Adapun contoh penomoran tandem exchange sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada gambar, pelanggan dengan nomor telepon 250107 berarti bahwa ia berada di toll exchange 1, di local exchange 50, dan telepon indeksnya yaitu ke 107. Sementara itu, pelanggan origin dari nomor telepon 250107 jika ingin menghubungi ke pelanggan nomor 251107 akan mengalami 3 tahapan switching, yaitu sebagai berikut. Untuk tahapan switching yang pertama yaitu pelanggan 107 ke tandem exchange 2 atau switching di local exchange 50. Tahap switching yang kedua yaitu local exchange 50 ke local exchange 51 atau switching di tandem exchange 2. Untuk tahap ketiga, tandem exchange 2 akan diteruskan ke pelanggan 107 pada local exchange 51 atau switching di local exchange 51. Untuk menjangkau komunikasi yang lebih luas, perlu switching antar tandem exchange. Sebagai contoh, nomor telepon 250107 misal di daerah Dago yang ingin menghubungi nomor 665010 misal di daerah alun-alun Cimahi, maka perlu sentral yang melayani switching dari tandem exchange 2 di Dago ke tandem exchange 6 di Cimahi. Sentral yang melayani switching tandem exchange ini disebut primary exchange. Primary exchange biasanya diberi kode penomoran pangkal dengan 0 diikuti nomor dari primary exchange. Sebagai contoh, 022 diberikan untuk primary exchange Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung. Nomor 021 diberikan untuk wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kode 0 sekian-sekian ini disebut juga sebagai kode area. Fungsi kode area adalah untuk mengidentifikasi wilayah atau area tertentu dalam jaringan telekomunikasi. Kode area biasanya terdiri dari 3 digit angka. Kode area digunakan untuk mengarahkan panggilan telepon ke lokasi yang tepat.
Menelpon dari kode area berbeda disebut juga dengan sambungan langsung jarak jauh atau koneksi interlokal. Contoh, kode area 024 untuk Semarang, 021 untuk Jabodetabek, 031 untuk Surabaya, dan lain-lain. Untuk koneksi internasional atau yang biasa disebut dengan sambungan langsung internasional, maka setiap negara diberi kode negara. Kode negara ini ditetapkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Internasional, yaitu International Telecommunication Union. Contoh kode negara ialah 62 untuk Indonesia, 44 untuk Inggris, 1 untuk Amerika Serikat, dan lain-lain. Penomoran nomor telepon internasional memiliki pola plus KN, KA, nomor lokal. Dengan KN adalah kode negara dan KA adalah kode area, sedangkan nomor lokal adalah nomor telepon lokal. Contoh penomoran telepon internasional plus 62 22 250 1234. Penomoran sangat penting agar proses switching sentral terkait dapat tepat sehingga dapat tersambung antara login dengan destination. Skema jaringan telekomunikasi beserta center switching yang kita bahas sebelumnya disebut dengan PSTN atau disebut Public Switch Telephone Network. Konsep PSTN yang bersifat hierarki atau Local Exchange Tandem atau Toll Exchange Primary Exchange, Sectional, atau National Exchange International Exchange. Konsep ini diusulkan dan diimplementasikan oleh Bell Laboratory atau tempat penemuan telepon pertama oleh Alexander Graham Bell. Jika kita memiliki suatu hotel dengan banyak kamar, dan masing-masing fasilitas telepon di setiap kamar atau kantor, dengan banyak ruangan dan unit kerja dan banyak telepon di sana, adalah efisien untuk memiliki local exchange sendiri. Local exchange yang bersifat private ini disebut PBX, Private Bridge Exchange. Untuk koneksi antar kamar di hotel, cukup dihubungkan dengan PBX, biasanya tanpa biaya. Untuk koneksi dari kamar hotel ke dunia luar, maka PBX harus terhubung dengan PSTN. Itulah tadi pengenalan singkat dari jurusan Teknik Telekomunikasi. Sekian dan terima kasih.